adanya di mana? Berdiri atau duduk? Berdiri. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita semuanya sudah diberikan begitu banyak kenikmatan. Hari ini, pagi hari ini diberikan rahmat yang sangat luar biasa, dikirimkan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki, yaitu hujan yang membuat kita jadi adem, jadi tentram, ya, jadi tentram, jadi nyaman, jadi enak suasananya. Ya, selain itu juga Allah sudah begitu banyak memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat terutama, sehingga kita bisa selalu berkumpul, selalu bertemu di sekolah untuk kalian khususnya menuntut ilmu, menggugurkan kewajiban kalian dalam rangka mendapatkan ilmu yang barokah baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semuanya sangat berharap sebagai umatnya Nabi Muhammad nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang dihormati Bapak Kepala Sekolah Nomor 20 Jakarta, Bapak Fahri Rahmi, Bapak Kepala PU, Bapak Sudarto SPD, para Ibu dan Bapak Wakil yang mungkin mohon maaf. Tadi ada bukan di sekarang masih ada nggak bukan gitu ya. Alhamdulillah bukan masih hadir di sini. Ada juga tadi Ibu ya, ada Bu Enda, ya, ada Bu Anna, ada Bu Bimpong, ada siapa lagi? Mohon maaf, ada Pak Ali yang biasa selalu setia ya, ada Pak Ali, ada Pak Anang yang selalu setia menemani kalian setiap hari, ya. Dan juga mungkin kalian bosan ya, bosan nggak lihat itu setiap hari? Setiap hari, setiap pagi, Ibu selalu mendampingi kalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian doakan khususnya untuk Ibu semuanya dan juga para doa-doa yang lainnya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf juga mungkin ada beberapa guru yang sudah hadir, yang ada di ruang guru, dan juga untuk karyawan, untuk tenaga kependidikan di ruang PU yang mungkin mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, dan juga yang paling utama dan yang utama khususnya untuk kalian semuanya, anak-anak Ibu baik kelas 10 maupun kelas 11, semuanya yang Ibu cintai, mudah-mudahan kalian semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ya, belum pulang sih sebenarnya karena ada urusan yang harus Ibu kerjakan. Ibu harus merapikan data untuk verifikasi anak Ibu yang alhamdulillah diterima di PNJ lewat jalur SNPTN. Anak Ibu kelas 12 IPA 1 Buman 20. Mungkin yang sudah kenal, alhamdulillah, yang belum kenal nanti silakan tanya sendiri siapa anak Ibu. Ya, materi yang akan Ibu sampaikan temanya yaitu generasi Kartini Muslimah masa kini. Ya, muslimah itu kan berarti untuk wanita, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa untuk kalian yang laki-laki. Ya, coba slide yang selanjutnya.
mungkin udah nggak asing lagi ya. Ada biodata dari Ibu. Kalian sudah tahu semua nama Ibu? Ya kan? Ya, alhamdulillah kalian jadi tahu ya tanggal lahir Ibu. Tanggal lahir Ibu alhamdulillah lahir di Jakarta dengan sehat, dengan normal. Pada tanggal 20 Oktober 1974. Ya, udah tua ya? Berapa berarti usia Ibu? Usia Ibu? Ya Allah, tidak banget. Berapa usia Ibu? 47, 48-nya nanti bulan Oktober, bentar lagi ya. Bentar lagi, udah tua ya? Ya, sudah tua. Anak Ibu yang paling besar usianya 24 tahun. Anak Ibu yang paling besar usianya 24 tahun. Alhamdulillah selalu mengajar juga, sama seperti Ibu mengikuti jejak ibunya menjadi seorang guru. Pengalaman Ibu mengajar dari Ibu masih sekolah di Madrasah Aliyah tahun 90. Tahun 90 Ibu sekolahnya pagi, dulu sekolahnya di Bekasi, namanya Madrasah Amidah Al-Islamiyah, itu adanya di Bekasi, lumayan jauh dari rumah Ibu. Ibu bukan mondok tapi Ibu pulang pergi. Lulus tahun 93 Ibu di Amidah. Terus tahun 98 Ibu mengajar di MTS. Kebetulan alhamdulillah keluarga Ibu mempunyai yayasan. Nah, yayasan itu bernama Al-Watoniyah 10. Ada sekolah madrasah ibtidaiyah, mungkin banyak juga alumni Man 20 yang dari sana. Yang sekarang juga ada beberapa anak yang dari alumni MTS Al-Watoniyah 10. Sampai sekarang Ibu masih mengajar di sana, cuma mengajarnya kalau di sini nggak ada, biasa nggak ada jam Ibu lari ke sana, nggak banyak, ngajarnya cuma 2 jam. Dan mulai mengajar di Man 20 itu tahun 2003. 2003 itu dulu masih namanya KJ-Man 8. Ya, KJ-Man 8 sampai tahun 2010. Tahun 2010 pemandirian atau kita pendampingan sendiri, kita disebut menjadi Man 20 sampai sekarang. Alhamdulillah Ibu mengajar berarti sudah berapa tahun di Man 20? Berapa tahun? 18 tahun, berarti Juli besok, karena tahun ajaran barunya bulan Juli. Ya, makanya Ibu tahu banget Man 20 itu kayak apa, Man 20 itu seperti apa. Alumni pertama sampai yang kemarin pasti ya Ibu tahu. Itu ya. Itu sedikit tentang Ibu. Mungkin bisa dibantu slide selanjutnya. Ya, ini kita tahu tanggal 21 itu adalah tanggal lahirnya siapa? Siapa? Raden Ajeng Kartini, ya, nama lengkapnya adalah Raden Ajeng Kartini yang sudah ini adalah wanita Indonesia, wanita Jawa, ya, kita semuanya di Jawa ya, ini kita sekarang tinggal di Pulau Jawa. Wanita Jawa yang dia memberanikan diri untuk apa? Melawan pada saat itu ada semacam diskriminasi bagi wanita-wanita. Karena apa? Wanita pada saat itu tidak diberikan kebebasan untuk menuntut ilmu, karena dianggapnya wanita hanya boleh adanya di dapur, di kasur, dan apa? Di dapur dan di kasur, tidak boleh mempunyai pendidikan tinggi, ya. Tapi Raden Ajeng Kartini berontak, dia karena dia senang. Apa hobinya Raden Ajeng Kartini? Baca buku, dan dia suka berkirim surat, ya kan? Ya, dia mempunyai sahabat-sahabat ya. Karena memang Raden Ajeng Kartini itu adalah orang
bukan orang biasa juga ya. Dia itu ningrat, makanya disebutkan Raden Ajeng. Dia itu ningrat yang merasa sangat sedih melihat para wanita di sekitarnya yang tidak diberikan kebebasan. Yang boleh belajar waktu itu hanya orang-orang yang berduit, orang-orang misalnya yang konglomerat, orang-orang ningrat. Sedangkan rakyat jelata tidak diberikan kebebasan sama sekali untuk belajar. Ya, makanya tergugah hatinya ingin membela sesama jenis, sesama wanita. Bagaimana bukan hanya dia saja yang bisa pintar, tapi juga rakyat jelata yang sama-sama wanita bisa menuntut ilmu bebas. Makanya alhamdulillah kita semuanya sekarang ini sudah sangat bebas. Ya, tidak ada lagi perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hal menuntut ilmu. Makanya kita sangat bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala yang semuanya itu memang bukan pas dari Raden Ajeng Kartini ya. Dari zaman Nabi Muhammad pun ya, Nabi Muhammad sudah sangat memberikan peluang buat wanita yang dulunya itu disebut zaman Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad lahir itu disebut zaman jahiliyah. Ya kan? Kita kenal kenapa disebut zaman jahiliyah? Zaman perbudakan, zaman kebodohan. Waktu itu perempuan terutama ditindas ya. Laki-laki istrinya banyak, bukan hanya istri tapi disebut ada budak. Kalau budak itu boleh dikawinin, atau dikawinin, bukan dinikahin ya, bukan dinikahin, beda. Kalau dinikahin kan itu sah, ya kan, sah dalam Islam. Nah, makanya pada saat Nabi Muhammad lahir, pada saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad awalnya berdakwah secara sembunyi-sembunyi, karena memang yaitu pada zaman jahiliyah orang-orang Arab sangat sadis. Yang terkenal sangat sadis itu siapa? Umar, ya, sahabat Nabi yang terkenal sangat sadis. Ya, tapi alhamdulillah atas berkat dari Allah mendapatkan hidayah, sahabat Nabi Umar bin Khattab akhirnya memeluk Islam setelah mendengarkan suara suara ngaji adiknya yang tadinya dia mau marah, mendengar suara orang ngaji, mendengar suara orang baca Al-Quran, hatinya tergugah. Ini adalah keberkahan yang Allah berikan. Akhirnya orang yang tadinya sangat melawan dakwah Nabi Muhammad akhirnya menjadi orang yang paling depan membela dakwah Nabi Muhammad. Itu ya. Jadi untuk emansipasi perempuan atau wanita bukan dimulai dari Raden Ajeng Kartini, tapi sudah dimulai dari apa? Dari zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengangkat derajat wanita, ya, yang wanita tadinya tidak diberikan, dianggap apa sih? Dianggap apa? Itu dianggap wanita atau manusia yang kurang dihargai, rendah lah. Ya, kalau dia melahirkan anak laki-laki disayang, kalau dia melahirkan anak perempuan, ya Pak, ya dikubur hidup-hidup. Gimana tuh dikubur hidup-hidup? Ya, itu pada zaman Nabi Muhammad. Dan juga pada zaman nanti di slide selanjutnya ada itu ya. Makanya kita nih membuktikan, khususnya perempuan ya, kamu sekarang mendapatkan kesempatan, kalian sedang belajar di sekolah, gunakanlah waktu kalian sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu yang nanti ibu sangat berharap semua, bukan hanya ibu ya, orang tua kalian, guru-guru kalian semuanya, baik guru-guru waktu kalian sekolah mungkin di TK, di SD, SMP, atau di MTS, dan sekarang kalian sudah berada di aliyah, sangat berharap kalian sekolah menjadi anak yang pintar, anak yang sukses, anak yang berhasil, yang nanti bisa membanggakan, bisa mengangkat, bisa memperbaiki kondisi mungkin sekarang negara kita yang mungkin bisa dianggap masih kurang sehat.
Mudah-mudahan kalian semuanya ini yang perempuan khususnya menjadi Kartini-Kartini yang bisa mengangkat derajat Indonesia, yang mempunyai akhlakul karimah. Yang paling penting itu ya, yang mempunyai akhlakul karim. Ya seperti contoh Raden Ajeng Kartini, dia itu orang ningrat, tapi dia akhlaknya sangat baik. Dia tidak sombong, justru dia ingin sekali rakyat jelata yang pada saat itu dianggap rendah bisa diangkat derajatnya. Ya kamu juga nanti seperti itu. Kalau sudah sukses, kalau sudah kalau kita mempunyai kedudukan, janganlah melupakan apa? Melupakan ya, orang tua, melupakan guru, melupakan siapa orang yang berjasa, yang bisa menghantarkan kalian semuanya akhirnya menjadi orang sukses. Itu ya, jangan sekali-sekali kalian lupakan. Karena kan di pelajaran ibu ya, kalian sudah belajar adab terhadap orang tua. Orang tua kalian itu ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Apa aja? Siapa? Ada orang tua biologis kita, ibu bapak kita, ya. Ada orang tua yang di sekolah yang mengajarkan kalian, ya, bapak ibu kalian. Ada juga nanti ya. Ini baru ada yang ketiga. Itu adalah mertua kalian. Kamu anggap harus sama atau kamu hormati sama, kamu sayangi sama dengan kamu menghormati dan menyayangi orang tua kandung kamu sendiri. Coba gimana kamu bayangin kalau misalkan kamu sayangnya sama orang tua kamu doang, ya kan, sama mertua kamu gak sayang. Nah coba kalau sebaliknya kayak gitu, suami kamu atau istri kamu sayangnya sama orang tua kamu sendiri, nggak mau kan? Kita inginnya seimbang. Jadi belajar dari kisah tentang Raden Ajeng Kartini diharapkan ya kalian tetap ya. Dulu Raden Ajeng Kartini berjuang melawan apa? Ketidakadilan yang menindas rakyat jelata, terutama juga perempuan. Makanya dia dianggap pahlawan. Nah kamu juga sekarang berjuang ya, yang perempuan berjuang belajar. Jangan, Bu, saya malas belajar. Kenapa? Nanti juga saya kalau sudah menikah. Jangan berharapnya seperti itu ya. Kita berharapnya walaupun kita sudah menikah ya, kayak ibu sudah menikah, anak ibu 4, alhamdulillah, laki-laki 2, perempuan 2, tapi ibu juga tetap bisa beraktivitas, berkarir di luar rumah dengan tidak meninggalkan kewajiban ibu sebagai ibu rumah tangga ya, tetap menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Memang tidak sepenuhnya bisa ibu kerjakan ya. Kalau ibu mau sebenarnya bisa ya, ibu punya uang, ibu punya gaji sendiri, dari suami juga dapat, dari diri sendiri juga dapat, ya udah tinggal bayar orang, semuanya yang ngerjain orang. Ibu nggak mau seperti itu, tetap masih ada kerjaan yang ibu kerjain ya. Karena apa? Kalau seperti itu nanti ibu nggak punya pahala dalam rumah tangga itu banyak sekali ya. Semua yang dikerjakan oleh ibu rumah tangga jangan kamu anggap sepele, itu sangat luar biasa. Yang laki-laki nanti jangan menyepelekan kalau punya istri, melihat kamu ngapain aja seharian gak ngapa-ngapain, di rumah berantakan. Coba sekali-sekali dibalik posisinya. Laki-laki sehari aja suruh ngurus rumah, istrinya diberi kebebasan, misalkan suruh ngapain, refreshing lah, kasih uang, terus suruh ngapain, refreshing dah, senang menyenangkan diri. Sekali-sekali tuh istri kamu begituin. Nanti ya kalau sudah menikah, sekali-sekali istrinya disenangi, dikasih uang, silakan mama jalan-jalan, senangi diri mama, urusan rumah tangga urusan ayah. Nah pagi-pagi istri kamu atau mungkin suruh jalan ke rumah orang tuanya atau kemana, kamu ngurus rumah, mungkin punya anak 3, gimana kamu rasain kan?
ngurus rumah tangga, punya anak 3 yang masih kecil-kecil, harus mandiin, harus ngasih sarapan, harus masak, harus nyuci, harus gosok, harus nyapu, harus ngepel, nyuci piring. Ayo, repot nggak itu? Makanya ya, jangan sekali-sekali meremehkan istri, ya. Selanjutnya, ya ini sedikit tentang era Kartini udah tahu ya tadi. Ya lanjut, perjuangan nih sedikit kisah yang tadi gue bilang dalam sejarah Islam juga kita mengenal. Kamu kenal dengan yang namanya Siti Hajar? Siapa itu Siti Hajar? Siti Hajar itu siapa? Siapa? Istrinya Nabi Ibrahim. Waktu itu ini sejarah dalam Islam juga yang hampir sama dengan yang mengangkat sampai sekarang ya. Dia istrinya Nabi Ibrahim yang waktu itu melahirkan. Pada saat melahirkan tidak bertemu haus, tidak bertemu air. Tangan apa? Kaki anaknya siapa? Dihentak-hentakan ke tanah mencari air, lari yang sekarang dijadikan sejarah. Masih dilakukan oleh orang-orang yang melakukan haji dan umroh. Sa'i dari Safa dan Marwah itu adalah semacam miniatur ya. Latihannya kita disuruh mengenang apa? Mengenang kejadian atau apa yang dilakukan oleh Siti Hajar yang waktu itu berusaha mencari air untuk anaknya, dan airnya adanya di bawah kaki anaknya, diketuk-ketuk itu keluar. Nabi sekali ya keluar apa? Keluar air yang sampai sekarang air itu masih bisa kita nikmati. Itu adalah sejarah Islam yang dari kisah Siti Hajar ini adalah Siti Hajar itu kan seorang ibu ya, seorang ibu yang berjuang untuk siapa? Untuk anaknya. Ya nanti juga diharapkan kamu nih sebagai wanita-wanita terutama ini ya, paling penting dan paling utama, jadilah wanita-wanita muslimah, wanita-wanita yang solehah, ibu rumah tangga yang solehah, ibu rumah tangga yang baik, yang bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang mempunyai ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Karena anak yang soleh itu adalah salah satu bekal yang bisa kita jadikan untuk apa? Untuk kita nanti di akhirat kita minta doa dari anak yang soleh dan solehah. Itu ya. Ada yang mau bertanya? Ibu waktunya udah dikasih peringatan, tinggal sedikit lagi. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Sudah jelas semuanya? Ya, intinya nih ya, dari apa yang Ibu sampaikan pada hari ini, Ibu sangat berpesan, khususnya buat yang perempuan juga, kemudian juga buat yang laki-laki. Tolong ya, sebagai perempuan kita jangan menjadi wanita yang lemah. Jadilah wanita yang kuat. Dengan cara apa? Kalian menjadi wanita yang kuat, yang berakhlak mulia, yang mempunyai ilmu yang tinggi, tapi dengan akhlak mulia yang ilmu yang tinggi yang kalian miliki, tetap kalian harus apa? Harus tawadhu, jangan sombong. Kalau kalian nanti sudah sukses, harus tetap mengingat asal kita tuh dari mana. Jangan mentang-mentang sudah sukses, mentang-mentang sudah berhasil, sudah jadi orang terkenal, lupa dengan asal kita. Mungkin dulunya kita adalah orang yang biasa-biasa saja, tapi mungkin karena kegigihan kita diberikan rezeki oleh Allah yang berlimpah, kita menjadi orang sukses, lupa. Jangan seperti itu ya. Tolong sekali lagi, perempuan sebagai ibu rumah tangga nanti harus benar-benar dari rumah, awal pendidikan seorang anak ya. Kalau ibunya adalah ibu yang baik ya, dia bisa mengajarkan kebaikan kepada anaknya yang insya Allah akan diterima oleh anaknya dengan baik, dengan memberikan contoh ya. Contoh ya Mbak, kamu nyuruh anaknya sholat, kamu sendiri nggak sholat, itu gimana?
Ya, ajak sholat bareng dari masih kecil. Yang laki-laki juga nanti sebagai calon bapak misalkan ya, tolong tadi gue pesen jangan sekali-sekali meremehkan istri, karena pekerjaan istri itu tidak ringan, karena kelihatan ringan karena nggak kelihatan, ya kan? Kamu kerja, istri kamu beberes di rumah, kelihatan nggak? Enggak, ntar giliran pulang taunya istri kamu misalnya lagi rebahan, ya wajar, udah capek di rumah. Pokoknya intinya itu ya, jadilah nih sesuai dengan hari ini yang kita sebut dengan Hari Kartini. Sekali lagi pesan kepada kalian semuanya, jadilah wanita-wanita Indonesia yang kuat, jadilah wanita-wanita Indonesia yang berakhlak mulia, yang jujur, yang selalu berkata benar, berani bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita jangan menjadikan diri kita ini selalu bergantung kepada orang lain. Ya, yang penting selama kita masih bisa mengerjakan pekerjaan kita tetap tidak meninggalkan kewajiban. Ya, itu saja. Mungkin tidak banyak yang bisa Ibu sampaikan karena waktunya ya. Ada slide terakhir ini, Ibu lupa. Ada slide terakhir. Slide terakhir itu adalah dampak positif yang dapat dipetik sebagai pembelajaran. Pembelajaran apa? Dari kisah yang kita bahas tentang Raden Ajeng Kartini, yaitu pertama, yakin bahwa perempuan memperoleh hak yang sama dalam memperoleh pendidikan dan kesehatan, dan juga kurang jelas. Ini juga yang menjadi inti dari perjuangan Kartini, yakni membebaskan perempuan dari kebodohan. Ya, yang tadi aku bilang, yang jadinya perempuan itu tidak boleh belajar, cuma bolehnya di dapur. Ngapain di dapur? Di dapur, di sumur, dan di kamar. Ya, itu dulu perempuan bolehnya. Ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi, ntar juga ujung-ujungnya baliknya ke dapur, ke sumur, kamar. Ya, itu pikiran itu jangan jadikan diri kita jadi malas untuk beraktivitas. Justru kita harus bisa melawan itu. Ya, tetap kita akan berada di dapur, tetap berada di kamar, tetap berada di sumur, tapi juga kita tetap bisa berproduktif. Produktif ngapain? Beraktivitas yang positif untuk kepentingan orang banyak. Ya. Terus selanjutnya, yang kedua ialah perempuan juga memiliki hak yang sama dalam bidang politik dan ekonomi. Bahkan hak politik perempuan saat itu telah diatur dalam undang-undang. Ya, kalau kita lihat kan di Indonesia, bukan hanya di Indonesia ya. Kalau dulu mungkin yang namanya pemimpin tidak ada yang wanita. Kita di Indonesia saja pernah ada ya. Pernah ada presiden kita wanita. Siapa? Ibu Megawati. Presiden yang keberapa? Berapa? Presiden yang keberapa? Yang pertama? Soekarno. Yang kedua? Tiga? B.J. Habibie. Yang keempat? Yang kelima? Yang kelima siapa? Keenam? Tujuh? Nah, sekarang yang ketujuh. Itu yang di Indonesia sendiri sudah ada bukti bahwa kita perempuan sudah diberikan kesempatan, ya, sudah diberikan kesempatan untuk bisa menunjukkan kemampuan kita sebagai perempuan, ya, untuk apa? Bahwa kita juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki, ya kan? Ya, makanya kamu juga walaupun sudah menikah jangan putus asa, ya. Putus apa? Malas beraktivitas atau malas berkarir, silakan, boleh. Yang penting tidak meninggalkan kewajiban. Maksud kita berkarir satu, mungkin untuk membantu perekonomian keluarga, ya kan? Ya, bisa, boleh. Tapi juga kamu nih yang perempuan misalkan, nanti kalau sudah menikah, berumah tangga, punya suami, misalkan kamu kedudukannya lebih tinggi dari suami kamu, tetap yang namanya istri harus tunduk dan patuh kepada
kepada suaminya, walaupun mungkin kamu sarjana, suaminya cuma lulusan SMA, tapi kalau dia sudah menjadi suami kamu, tetap kamu harus turut, harus patuh, nggak boleh sombong mentang-mentang dia sarjana, suaminya hanya lulusan SMA, kayaknya suaminya dipandang remeh. Nggak boleh seperti itu, ya. Tetap harus tunduk dan patuh kalau sudah menjadi istri siapapun kita sebagai wanita, ya, karena kedudukan kita ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu berada di atas perempuan, ya. Dalam hal waris juga kan, perempuan bagiannya setengah, laki-laki bagiannya satu, atau laki-laki 2, perempuan 1, itu ya. Nah, yang ketiga, hikmah yang dapat diambil, perempuan bisa mengendalikan kegiatan domestik atau urusan rumah tangga. Itu tadi aku bilang, coba kalau perempuan pasti mereka juga udah biasa ngerjain urusan rumah tangga, tapi laki-laki, ya, tadi aku bilang dibalik, istrinya sudah pergi kasih uang, kamu urusin rumah tangga, urusin anak tuh yang 3, nyapu muka semuanya. Jangan kamu sepelekan pekerjaan ibu rumah tangga, ya. Itu. Nah, yang terakhir, mudah-mudahan sudah merata buat kita perempuan. Tadi dibilang sudah tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi. Kalau dulu ada beberapa bidang yang mungkin tidak boleh dipegang oleh wanita, sekarang semuanya sudah ada, ya, sudah ada semua, pokoknya sudah ada wanita yang menguasai. Pilot ada nggak yang wanita? Ada banyak, ya kan? Nakoda kapal ada nggak? Ada. Semuanya, semua linear itu sudah ada yang dipimpin atau yang dipegang oleh wanita. Makanya jadi wanita harus kuat, harus berilmu tinggi, yang bisa, tadi aku bilang, bisa mengangkat derajat keluarga, derajat siapa? Derajat kamu sebagai wanita. Jangan dianggap menjadi wanita yang lemah, ya. Harus bisa menunjukkan kalau memang kamu punya kemampuan, tunjukkan kemampuan kamu. Jangan malu, ya. Jangan apa? Jangan malu, jangan takut. Harus tunjukkan kemampuan kamu. Punya ilmu, jangan dipendam sendiri. Harus bisa dibagikan. Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Tadi ada yang tunjuk tangan, siapa itu? Ya, kalau nggak ada yang bertanya, jadi intinya di hari Kartini ini, di tanggal 21 April ini, kita merayakan hari Kartini yang mengingatkan, sebenarnya ya, mengingatkan kita. Mungkin ada yang lupa, ada yang nggak tahu bagaimana perjuangan Kartini yang membela dengan mati-matian mengangkat derajat kaum wanita di Indonesia pada saat itu. Makanya Raden Ajeng Kartini itu diangkat menjadi apa? Pejuang Indonesia, pejuang wanita Indonesia, salah satu pejuang. Banyak pejuang-pejuang wanita lainnya ya selain Raden Ajeng Kartini. Ya, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah, tolong disampaikan, karena memang kita manusia tempatnya salah, benar hanya datangnya dari Allah. Sekali lagi mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.